Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini saya mau ada selingan sedikit ya mengenai kalkulus 2 ini, soal mengenai integral lipat 2. Setelah kemarin saya berfokus sibuk di UTBK ya. Ini saya mau kasih selingan aja ya untuk teman-teman para mahasiswa ya yang lagi belajar kalkulus mengenai soal integral lipat 2. Nah, di sini saya punya dua soal dari Departemen Matematika FMIPA UI ya. Ini soal UTS sama soal kuis ya. Kuis itu kayak ulangan harian ya kalau di SMA ya. Jadi saya punya integral lipat 2 ini ya. Integral 0 sampai 4, integral X sampai 4, integralnya ini dy dx. Kita suruh hitung integralnya gitu ya. Nah, yang soal nomor 2 ini menghitung volume benda pejal yang dibatasi oleh permukaan ini dan ini ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang nomor 1. Perhatikan, ini nomor 1 ya. Gimana ini? Nah, ini kan kelihatannya sulit ya kalau kita integralinya langsung ya. Kenapa? Karena tidak ada metode integrasi yang cocok. Kan ini 12x kuadrat E pangkat Y pangkat 4 dy. Nah, ini berarti diintegralkannya terhadap Y kan. Nah, berarti 12x kuadrat ini ibarat kayak angka gitu. Nah, E pangkat Y pangkat 4 dy integralkannya gimana coba? Kan susah ya kan. Nah, jadi salah satu ide yang baik adalah kita ubah urutan integrasinya. Kan ini dy dx. Nah, kita ubah jadi dx dy nih. Siapa tahu ya jadi lebih gampang gitu ya. Tapi sebelum itu kita harus ngubah dulu nih daerah integrasinya. Ya, daerah integrasinya gimana berarti? Nah, ini dia. Lihat batas y-nya. Batas y-nya ya itu dari y sama dengan x sampai y sama dengan 4. Ini kan? Ini batas y-nya nih yang vertikal ya. Dari y sama dengan x, yang ini yang saya kursorin, sampai y sama dengan 4, sampai ini nih ya. Nah, terus kemudian batas x-nya itu dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4. Ya, berarti dari sini x sama dengan 0 yang ini ya, sampai x sama dengan 4 yaitu di sini nih, pas di perpotongannya ya. Perpotongan y sama dengan x dan y sama dengan 4. Nah, inilah daerah integrasinya yang berbentuk segitiga. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, batas y-nya ini, terus batas x-nya ini, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, ya ini daerah integrasinya mau saya taruh sini. Nah, ini mau kita ubah urutan integrasinya menjadi dx dy. Nah, berarti batas x-nya dulu dong kita tulis. Nah, batas x-nya apa? Dari sini ya kan, ini apa ini? Ini adalah x sama dengan 0 ya kan. Berarti dari x sama dengan 0 sampai kita geser ke kanan sampai sini nih. Nah, ini dia. Ya, sampai x sama dengan y. Ingat kalau batas x berarti kita harus jadikan dia x sama dengan, kebetulan di sini y sama dengan x ya, berarti x sama dengan y kan. Berarti batas x-nya dari x sama dengan 0 sampai garis ini nih, sampai x sama dengan y. Gitu, tuh batas x-nya. Nah, batas y-nya berarti dari bawah sini ya, y sama dengan 0 sampai sini. Nah, ini adalah apa ini? Ini adalah y sama dengan 4. Ya, kebetulan sama dengan yang sebelum diubah ya. Nah, jadi sekarang integralnya jadi gini. Ya, urutan integrasinya kebalik, jadi dx dy ya. Berarti batasnya dari 0 sampai y, ini batas x-nya ya. 0 sampai y, batas y-nya dari 0 sampai 4. Nah, seperti ini nih. Gitu ya. Nah, ini mudah diintegralkan. Kenapa? Karena kita ngintegralnya terhadap x dulu nih. Jadi yang konstan tuh si e pangkat y pangkat 4 ini. Nah, jadi kita ngintegralkannya si ini nih ya, 12x kuadrat. Ya, ini dia. Bentuk tersebut mudah diintegralkan terhadap x. Ya udah, ini tinggal kita integralkan aja ya. Jadi saya integralkan 12x kuadrat ya. Jadi kan 4x pangkat 3 nih. Jadi kan 12 per 3 gitu ya. X pangkat 3. Jadi 4x pangkat 3. E pangkat y pangkat 4 itu konstan. Jadi langsung saya tulis di sini ya. Substitusi batas 0 sampai y dy gitu ya. Ini batasnya 0 sampai y. Nah, evaluasi kayak biasa nih. Jadi x-nya saya ganti y. Jadi 4y pangkat 3, e pangkat y pangkat 4, terus dikurang ya kan. Dikurang saya masukin 0. Nah, jadi masukin 0 kan 0 ya kan. Jadi tinggal ininya aja. Gitu. Nah, ini adalah bentuk integral terakhirnya. Ya, ini dia. Nah, ini integralnya pakai apa? Nah, ini pakai substitusi. Ya, kenapa pakai substitusi? Karena ada suku yang merupakan turunan dari suku lainnya. Perhatikan di sini, kalau y pangkat 4 itu turunannya apa? 4y pangkat 3 kan? Nah, itu dia. Makanya kita bisa pakai substitusi di sini. Jadi kalau y pangkat 4 sama dengan u, maka apa? Kalau saya turunin ya, 4y pangkat 3 dy sama dengan du gitu kan. Nah, berikutnya saya masukkan batasnya. Jadi batas dari ini kan 0 sampai 4 ya. Batas y-nya ya dari 0 sampai 4. Jadi batas y-nya 0 saya masukkan ke sini. 0 pangkat 4 dari u sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus batas y sama dengan 4 ini ya saya masukkan sini. Jadi 4 pangkat 4 ya. Nah, berarti sekarang integralnya itu dari
0 sampai 4 pangkat 4 ya, 0 sampai 4 pangkat 4. Terus 4y pangkat 3 dy itu adalah du. Jadi langsung du di sini. Nah, terus yang e pangkat y pangkat 4 ini y pangkat 4 tadi apa? U ya, jadi e pangkat u du. Ya udah gampang, Bre. Ini e pangkat u diintegralin e pangkat u ya kan. Nah, terus evaluasi batas 0 sampai 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu 256 ya. Jadi saya masukin 256. Jadi e pangkat 256 dikurang e pangkat 0, e pangkat 0 1 ya. Jadi ini adalah hasil dari integral yang ditanyakan ini. Oke, gampang ya, ini solu TS ya, nggak nyampe 5 menit ini ya, gampang. Kalau teman-teman tahu cara ngotak-atiknya gitu ya. Yuk, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini apa nih? Hitung volume benda pejal yang dibatasi oleh dua permukaan paraboloida. Jadi ini kan paraboloida ya. Z1 sama dengan 8 min X kuadrat min Y kuadrat, dan Z2 sama dengan 3Y kuadrat plus 3Y kuadrat min 8. Ini kan paraboloida. Gambarnya seperti ini nih. Nah, teman-teman, ini saya gambarnya kan pakai aplikasi ya. Jadi teman-teman diharapkan bisa menggambarnya secara manual ya, karena ini kan familiar ya. Kita kan tahu ini paraboloida yang menghadap ke mana, hayo? Ini menghadap ke atas apa ke bawah? Iya, bener, Z1 ini menghadap ke bawah ya. Kenapa? Karena ini min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadi yang menghadap ke bawah ini yang saya kursorin ini, yang paraboloida ini adalah Z1 ya. Dia menghadap ke bawah. Nah, sementara si Z2 ini karena positif ya, 3X kuadrat 3Y kuadrat itu kan positif tuh ya. Jadi dia adalah paraboloida yang menghadap ke atas yang ini nih. Nah, volume daerahnya yang mana? Volumenya berarti yang di antara dua ini ya, yang merah tua ini nih, yang saya kursorin ini. Nah, ini berapa volumenya gitu ya. Nah, ini kita cari dulu yuk. Gimana caranya? Nah, ini udah tadi saya sampaikan ya. Ingat bahwa Z1 menghadap ke bawah, Z2 menghadap ke atas ya. Nah, buat tahu daerah integrasinya, cara nyarinya gimana ya? Kita samakan si Z1 sama Z2, kita samakan gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi Z1-nya ini 8 min X kuadrat min Y kuadrat, terus Z2-nya ini dia. Ya. Terus saya pindah-pindahkan ruas kayak biasa sih, ya kan, ini min X kuadrat min Y kuadrat di kesono gitu kan. Jadi kan 4X kuadrat plus 4Y kuadrat. Ini min 8 kesono jadi 16 ya. Saya bagi 4 semua, jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berupa apa ini? Berupa lingkaran, nih kan, lingkaran berjari-jari 2. Nah, kalau saya gambar jadi gini. Ini adalah daerah integrasinya nih yang hijau, lingkaran berjari-jari 2. Gitu ya. Nah, sekarang ini saya perbesar daerah integrasinya. Terus kita bentuk integralnya. Integral dalam Kartesiusnya berarti kayak apa? Ya, seperti ini. Jadi volume itu adalah integral lipat 2 gitu ya. Dari integrannya dulu. Integrannya kan berarti yang atas dikurang yang bawah. Yang atas apa? Yang atas adalah si ini dia, ya. Yang saya kursorin, yang menghadap ke bawah, ini adalah si Z1 ya. Terus dikurang gitu ya. Ini kan Z1 nih. Dikurang yang bawah adalah Z2. Ya, jadi ini Z1 min Z2. Nah, terus batasnya ini saya mau pakai dy dx ya, teman-teman ya. Jadi dy-nya itu adalah batas y-nya. Jadi y-nya dari sini ya, dari setengah lingkaran yang ini ya, yang ini yang saya kursorin ini sampai sini, set ini ya. Itu dia. Nah, setengah lingkaran yang ini persamaannya apa? Persamaannya adalah ini, min akar 4 min X kuadrat. Ya, ini dapat dari mana? Dari persamaan yang awal tadi loh, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan. Dijadikan Y sama dengan, ya. Karena yang di bawah sumbu X, jadi ini minus, ya. Sampai apa? Sampai yang lingkaran atas ini, setengah lingkaran yang atas ya. Itu adalah akar 4 min X kuadrat. Gitu. Nah, batas X-nya itu adalah dari min 2 sampai 2. Ya, kelihatan ya, ini kan dari min 2 sampai 2 ini. Gitu ya. Nah, terus tinggal saya sederhanakan integrannya. Jadi ini 8 dikurangi min 8 jadi 16. Terus ini kan jadi min 4 ya. Min 4 X kuadrat plus Y kuadrat. dy dx gitu ya. Nah, tapi sekarang muncul masalah baru nih. Ini kan batas integrasinya kan susah nanti kalau kita integralin gitu ya. Iya, ini dy. Nanti kita integralinnya si min 4Y kuadratnya itu. Cuman kan nanti ke belakang ini bakal susah karena ini batas y-nya kan ribet gitu ya, akar 4 min X kuadrat. Jadi merupakan ide yang baik kalau kita gunakan koordinat polar ya. Jadi ini dua gambar saya satuin di sini. Jadi ini integral yang dalam Kartesius ya. Saya mau ubah ke dalam koordinat polar jadi kayak gini. Nah, ini berasal dari mana? Teman-teman diharapkan sudah belajar kalkulus dalam koordinat polar ya, integral lipat 2 dalam koordinat polar. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah R kuadrat ya dalam koordinat polar. Nah, terus dy dx ya, itu kalau diubah ke polar berubah jadi r dr d theta. Ini ada r, awas di sini ya. Ini namanya faktor pengali Jacobian ya. Jadi bukan cuma dr d theta tapi r-nya ini ada ya di sini ya. Nah, terus batasnya coba.
Di sini kan berarti berubah jadi batas R sama batas theta. Batas R-nya apa? Batas R-nya berarti dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan 2 ya kan. Ini kan dari 0 nih di sini pusat ya kan sampai menjulang ke R sama dengan 2 ini gitu ya. Nah, terus batas tetanya dari 0 sampai 2pi. Kenapa? Karena dari 0 ya muter full ke sini ya sampai 2pi gitu, sampai 360 derajat atau 2pi. Nah, inilah bentuk integral polarnya. Ini kan lebih gampang ya kita integralkan daripada yang atas. Ya udah tinggal kita hitung aja nih. Jadi R-nya saya masukkan gitu ya. 16R min 4R pangkat 3 dr d theta. Ya, saya integralkan jadi seperti ini. 8R kuadrat min R pangkat 4. Ini nggak perlu saya jelaskan, teman-teman mahasiswa kalkulus. Jangan tanya beginian ya. Jadi evaluasi 2 ya, jadi 16. Ya, jadi ini kan evaluasi 2 dikurangi evaluasi 0. Jadi dikurangi 0 gitu. Jadi 16 d theta gitu ya. Nah, jadi 16 theta integralkan 16 theta, masukin 0 sampai 2pi ya. Evaluasi 2pi ketemu 2pi dikurangi 0. Nah, jadi ketemunya adalah 32pi satuan volume. Nah, inilah volume yang ditanyakan ya, volume benda pejal yang dibatasi oleh parabolida Z1 dan Z2 gitu. Jadi teman-teman semangat belajar kalkulusnya ya. Jadi jangan lupa follow Integral Education untuk mendapatkan informasi dan video lainnya. Jangan lupa share dan subscribe. See you and goodbye, dadah.